Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pansan Siwan, NIM 1710 410525. Jurusan manajemen, makul bahasa Inggris kelas M1. Di sini saya akan menjawabkan UAS bahasa Inggris. Number 1. What is management? Management is essential for organization, life and necessary to run all tips of management. Good management is the backbone of successful organization. Managing sleep means getting this done to achieve life objective, and managing an organization means getting the tying down right and target other people to achieve activities is objectives. Where management is R or Skansky will continue to be a subject of debate. However, mass management think agree that some form of formal academic management background help in managing successfully practical. All CEOs are anniversary graduates. Hence the reason for including business drinks program in all academic institution. Terjemahannya, apa itu manajemen? Manajemen adalah penting bagi kehidupan yang terorganisasi dan perlu untuk menjelaskan semua jenis manajemen. Manajemen yang baik adalah tulang punggung organisasi yang sukses. Mengelola kehidupan berarti membereskan segala sesuatu untuk mencapai tujuan kehidupan, dan mengelola suatu organisasi berarti membereskan segala sesuatu bersama dan melalui orang lain untuk mencapai tujuannya. Apakah manajemen adalah seni atau ilmu pengetahuan? Akan terus menjadi topik perdebatan, akan tetapi kebanyakan pemikiran manajemen setuju bahwa beberapa bentuk latar belakang manajemen akademik formal dapat membantu dalam mengelola dan dengan sukses. Praktis, semua CEO adalah lulusan universitas. Oleh karena itu, alasan untuk memasukkan program gelar bisnis di semua lembaga akademik. Manajemen adalah serangkaian prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan, dan penerapan asas-asas ini dalam memanfaatkan sumber fisik, keuangan manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah bagian integral dari manajemen dan memainkan peran penting dalam operasi manajerial. Sementara manajemen adalah komponen integral dari proses teknis dan sosialisasi. Praktik manajemen sama tujuannya dengan peradaban manusia, namun definisi manajemen. Banyak pemikiran manajemen telah mendefinisikan pengelolaan dengan cara mereka sendiri. Misalnya, Falfield dan Peterson menetapkan pengelolaan sebagai serangkai kegiatan yang diarah pada pemanfaatan sumber daya dalam upaya mengejar suatu atau lebih. Megison, Monselli, dan Viteri mendefinisikan manajemen sebagai bekerja dengan sumber daya manusia, finansial, dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melaksanakan perencanaan perorganisasian, memimpin dan mengendalikan fungsi-fungsi. Definisi kriteria tentang manajemen. Manajemen adalah proses penyelesaian masalah untuk mencapai tujuan organisasi efektif melalui penggunaan sumber daya yang terbatas secara efisien dalam lingkungan yang berubah. Menurut F.W. Taylor, manajemen adalah seni pengetahuan apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bahwa hal itu dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Menurut Harlow Scott, pengelolaan adalah seni untuk membereskan segala sesuatu dan dengan orang-orang dalam kelompok-kelompok yang terorganisasi secara resmi. Ini adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan dan individu dapat bekerja sama menuju pencapaian tujuan kelompok. Seorang pemimpin memiliki sifat-sifat dan bahwa tertentu yang membantunya dalam memainkan peran.
yang mengarahkan dan menggunakan pengaruh yang kuat yang orang lain gunakan. Kepemimpinan adalah bagian tergelar dari manajemen. Kita harus menemukan cara untuk meyakinkan masyarakat secara keseluruhan dan mereka yang melatih para manajer secara khusus bahwa masalah kepemimpinan yang sesungguhnya dari lembaga kita membereskan segala sesuatu, implementasi, mengembangkan konsensus, membuat keputusan yang tepat pada saat yang tepat dengan orang yang tepat adalah di mana tindakan dilakukan. Meskipun kita sebagai masyarakat belum belajar untuk memberikan banyak pujian kepada para manajer, saya harap kita dapat maju ke arah mengenali bahwa pekerjaan manajerial dan kepemimpinan adalah di antara tugas-tugas paling penting dari masyarakat kita. Oleh karena itu, mereka layak memperoleh status profesional yang kita berikan kepada bidang-bidang pengetahuan tradisional yang lebih tradisional. Pada dasarnya adalah 5 fungsi utama manajemen. Ini adalah yang pertama, perencanaan, mengorganisasi, staff name, mengarahkan, mengatur. Fungsi pengendalian terdiri dari koordinasi, pelaporan, dan pengangguran. Anggaran sehingga fungsi pengendalian dapat dipecah menjadi 3 fungsi terpisah ini. Berdasarkan ketujuh fungsi ini, Luther Gulick menciptakan kata POSD yang secara untuk umum mewakili inisial dari ketujuh fungsi ini, yaitu P berarti perencanaan, O untuk mengatur, S untuk menyusun, D untuk mengarah, CO untuk koordinasi, R untuk melapor, dan B untuk anggaran. Tetapi perencanaan, perorganisasian, penyusunan staf, mengarahkan, dan pengendalian dilakukan secara luas sebagai fungsi manajemen. Suatu penelitian atas berbagai orang di seluruh dunia memperlihatkan contoh yang baik tentang struktur organisasi dan evaluasi organisasi selama bertahun-tahun. Sebuah pasar terbuka, desa dalam suku, dan larangan. Pekerjaan seorang manajer sangat penting untuk keberhasilan organisasi apapun. Semakin kompleks organisasi, semakin penting peran manajer di dalamnya. Seorang manajer yang baik membuat sesuatu menjadi. Pentingnya manajemen dalam organisasi manapun ditekankan oleh Profesor Leonard S. R. Sayles dalam pidatonya kepada kelompok spesialisasi pengembangan manajemen sebagai berikut. Dia merencanakan dan mengorganisasikan sumber dayanya untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sumber-sumber ini. Ia mengawasi dan mengendalikan anggaran dan pengeluaran rumah tangga serta kegiatan lainnya. Dalam sebuah keluarga besar, dia membagi pekerjaan di antara anggota lainnya dan mengkoordinasi kegiatan mereka. Dia mendorong dan memotivasi mereka untuk melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan kegiatan mereka. Ia selalu mencari perbaikan, menyebutkan tujuan, sumber daya, dan saran untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Bahan-bahan ini umumnya adalah fungsi dasar manajemen. Manajemen didefinisikan secara terperinci dalam kategori berikut. Manajemen sebagai proses, pengelolaan sebagai kegiatan, pengelolaan sebagai disiplin, manajemen sebagai kelompok, manajemen sebagai ilmu pengetahuan, pengelolaan sebagai seni, manajemen sebagai suatu profesi. Konsep manajemen sama tuannya dengan ras manusia itu sendiri. Konsep keluarga itu sendiri menurut agar kehidupan diatur dan sumber makanan dibagi-bagi dengan cara untuk memaksimalkan kegunaan sumber daya seperti itu. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi keluarga dari serangan binatang liar, merencanakan ke mana harus pergi memancing dan berburu, dan dengan siapa, mengkoordinasikan kelompok-kelompok ini menjadi kepemimpinan dan pemburuan serta pemancingan di mana para pemimpin memberikan arahan. Dan seterusnya adalah bahan-bahan yang halus dari manajemen dan organisasi.
Peter Drugs telah mendefinisikan perencanaan sebagai berikut. Perencanaan adalah proses berkelanjutan untuk membuat keputusan kewirausahaan saat ini secara sistematis dan dengan pengetahuan terbaik tentang masa depan mereka. Secara sistematis mengkoordinasikan upaya yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan ini dan mengukur hasil dari keputusan-keputusan tersebut terhadap ekspektasi melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Program perencanaan yang efektif memanfaatkan pengaruh faktor-faktor eksternal maupun internal. Faktor-faktor luarnya adalah kekurangan sumber daya, baik di tingkat modal maupun material. Kecenderungan ekonomi untuk sejauh suku bunga dan inflasi prihatin. Kemajuan teknologi dinamis, peningkatan regulasi pemerintah mengenai kepentingan masyarakat, lingkungan politik, internasional yang tidak stabil dan lain-lain. Faktor internal yang mempengaruhi perencanaan adalah peluang pertumbuhan terbatas karena kejenuhan yang membutuhkan diversifikasi, perubahan pola kerja, struktur organisasi yang lebih kompleks, desentralisasi. Mengorganisasi memerlukan struktur formal, wewenang dan arahan, serta aliran wewenang. Semacam itu yang melaluinya subdivisi kerja diatur dan dikoordinasi sehingga setiap bagian berkaitan dengan bagian lain dengan cara yang terpadu dan koheren agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Harry Payor, mengatur bisnis adalah menyediakan segala sesuatu yang berguna atau berfungsi sebagai bahan mentah, alat, modal, dan personil. Jadi fungsi perorganisasian mencakup tekad kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Menugaskan kegiatan-kegiatan ini kepada personil yang tepat dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini dengan cara yang terkoordinasi dan terpadu. Oleh karena itu, hal ini mengikuti fungsi perorganisasian yang bersangkutan dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dilakukan dan mengelompokkan mereka kapanpun diperlukan, menugaskan tugas-tugas ini kepada para personil sambil menentukan wewenang dan tanggung jawab mereka. 1. Perencanaan. Perencanaan berorientasi pada masa depan dan menentukan arah organisasi. Ini adalah rasional dan sistematis cara membuat keputusan hari ini yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Ini adalah semacam kejelian terorganisasi serta belakang korektif. Ini mencakup prediksi masa depan serta mencoba untuk mengontrol peristiwa. Ini mencakup kesanggupan untuk meramalkan dampak dan tindakan terkini di masa depan. 2. Menyusun staf. Staf adalah fungsi untuk mengupah dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai untuk perusahaan baik manajerial maupun di level non-manajerial. Ini melibatkan proses merekrut, melatih, mengembangkan, mengkompensasi, dan mengevaluasi karyawan, dan mempertahankan pekerjaan ini dengan insentif dan motivasi yang tepat. Karena unsur manusia adalah faktor terpenting dalam proses pengelolaan, sangatlah penting untuk merekrut personil yang tepat. Number 2. Also there was a foreman, his name was Hans Heben. No money, no house and no food, but he was happy he was going to find something. He said I walked with this street to the next town after a short time of very old lady called him from across. What way do you wet excess? That do you do when the old lady said, what is one in what's money? You can have many, the old lady said. Take this maggot,
blood cords and climbs to the top of the till tree go down inside you will enter a big room which likes there are their entries tornike the first door and you will see a big box. Above above the box sits a dog with AC as big engage don't be friends. It will if you fight mildly caught on the floor takes the dogs and foot in the cats in front of the box. Open the box and you will see money. Take some go next to scan door and you will look and the bigger. Box in the box sit down and dogs with AC as big as Congress. Don't be afraid in it won't hurt you fight the dogs on a cards in front of the box. Open the box and will see God takes some. Through the tear door, there you will see the bricks. Box in the box, size a dog's white AC, as big or plus, don't be afraid. Frequently there is endgame. Inside the box, there's some, this is our some has said but what can I do for you in don't watch money or clothes or games they already said. Terjemahan, pernah pernah ada seorang pria miskin namanya Hans. Dia tidak punya uang, tidak ada rumah dan tidak ada makanan. Tapi dia senang saya akan menemukan sesuatu yang dia katakan. Saya akan berjalan di jalan ini ke kota berikutnya. Setelah waktu yang singkat, seorang wanita yang sangat tua menelpon kepadanya dari seberang jalan. Apa yang kamu inginkan, bertanya pada Hans. Apa yang kamu inginkan, kata wanita tua itu. Apa yang saya inginkan, saya ingin uang. Kamu dapat memiliki uang, kata wanita tua itu. Ambil mantel biru ajaib ini dan naik ke puncak pohon tinggi itu, turun di dalamnya. Anda akan masuk ke sebuah ruang besar dengan 300 lampu. Ada 3 pintu, masuk melalui pintu pertama, dan Anda akan melihat sebuah kotak besar di atas kotak itu. Duduk seekor anjing dengan mata besar telur, dan jangan takut, itu akan tidak mengganggu. Jika Anda meletakkan mantel biru saya di lantai, ambil anjing itu dan letakkan di atas mantel di depan kotak. Buka kotak itu dan Anda akan melihat uang. Ambil beberapa, lewati pintu kedua dan Anda akan melihat kotak yang lebih besar di kotak itu. Duduk anjing dengan mata sebesar jeruk. Jangan takut, tidak ada salahnya. Anda meletakkan anjing di atas mantel di depan kotak. Buka kotaknya dan kamu akan melihat emas. Ambil beberapa, lewati pintu ketiga. Di sana kamu akan melihat kotak terbesar di kotak itu. Duduk seekor anjing dengan mata besar. Piring. Jangan takut, ramah ada permata di dalam kotaknya. Ambil beberapa ya. Ini luar biasa, kata Hans. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya tidak ingin uang atau emas atau permata, kata wanita tua itu. Sekian UAS Bahasa Inggris, saya ucapkan terima kasih.